Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Kembali lagi bersama Ustazah Sakinah. Baik, insya Allah Ustazah akan membantu kalian untuk belajar Al-Quran dan menghafalkannya. Jadi, sebelum kita mulai hafalan, maka Ustazah akan menyampaikan sedikit nih, kenapa sih kita sebagai umat Islam harus belajar Al-Quran? Apa sih keutamaannya? Kira-kira apa ya? Nah, baik, Ustazah akan kasih tahu dulu nih, kenapa kita harus belajar Al-Quran. Selain Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran itu sebagai pemberi peringatan kepada kita supaya kita selalu bertakwa kepada Allah, selalu taat kepada perintah Allah dan selalu menjauhi larangan Allah. Dan juga Al-Quran sebagai berita kabar gembira, penyampai berita gembira kepada kita bagi umat yang selalu beriman dan selalu taat kepada Allah. Karena di Al-Quran banyak disampaikan bahwa orang-orang yang beriman nanti akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surga yang mengalir air di dalamnya. Enak sekali. Baik, di sini ada beberapa hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan orang yang membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, dan mengajarkan Al-Quran. Yang pertama, dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah berkata, sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi, sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang adalah kita yang belajar Al-Quran. Nah, setelah kita belajar, nanti kita ajarkan lagi kepada orang lain. Kalau kalian di rumah, setelah kalian belajar, maka kalian harus mengajarkan yang sudah kalian pelajari kepada adik kalian, supaya pahalanya terus mengalir. Seperti air sungai, panjang, mengalir, dan dalam. Pasti kalau pahalanya jadi banyak, jadi bekal untuk kita ke surga nanti, gitu ya. Kemudian yang kedua, bacalah Al-Quran. Hadis Rasulullah lagi nih ya, hadis riwayat Muslim. Bacalah Al-Quran karena pada hari kiamat ia akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya. Jadi nanti ketika di hari kiamat saat kita dikumpulkan, maka Al-Quran akan datang menolong kita, memberi syafaat kepada kita. Ya Allah, kata Al-Quran, ini anak ini soleha sekali. Setiap hari belajar Al-Quran. Tolong dia ya Allah, masukkan dia ke surga. Kira-kira seperti itu nanti. Al-Quran akan datang menolong kita, memberi syafaat kepada kita, supaya nanti kita bisa dimasukkan sama Allah ke surganya Allah. Siapa di sini yang mau masuk surga? Saya, Ustazah juga mau. Makanya Ustazah semangat untuk mengajarkan Al-Quran. Dan Ustazah juga masih belajar Al-Quran sampai sekarang. Jadi kita harus sama-sama semangat supaya nanti Allah masukkan kita ke dalam surga. Gitu. Kemudian ada lagi nih, siapa yang membaca Al-Quran serta berusaha mengamalkannya, maka kelak di hari kiamat kedua orang tuanya akan diberi mahkota yang bersinar lebih baik daripada sinar matahari di dunia. Masya Allah. Bagaimana menurutmu orang yang mampu melaksanakan hal ini? Ayo, bagaimana? Nanti kita yang berusaha membaca Al-Quran dan berusaha mengamalkan Al-Quran akan diberikan mahkota yang bersinar. Orang tua kita juga diberikan mahkota. Bahagia sekali kan? Yang punya mahkota kalau di dunia ini siapa ya? Ratu, raja, ya kan? Nah, kalau misalnya nanti di akhirat kita dikasih mahkota, di surga diberikan mahkota, berarti
kita jadi ratu dong, jadi raja dong. Siapa yang mau jadi ratu dan raja? Pasti mau semua. Ustazah juga mau. Jadi ayo kita belajar terus Al-Quran. Semangat. Nah, ada lagi nih. Dikatakan kepada pemilik pembaca atau penghafal Al-Quran, bacalah, lembutkanlah, dan tartilkanlah layaknya engkau bacakan di dunia. Kedudukanmu adalah pada ayat-ayat terakhir yang engkau baca. Jadi kita disuruh baca. Nanti ketika kita sering membaca Al-Quran, ketika kita hafal dengan Al-Quran, maka di surga nanti, surga itu kan tingkat-tingkat nih. Jadi nanti kita bacakan, sama Allah disuruh bacakan. Baca surat An-Naba, baca dengan lancar. Nanti naik lagi, baca surat An-Nazi'at, baca lancar lagi. Bagus sekali bacaannya. Semakin bagus bacaan ketika kita membaca Al-Quran, maka makin bagus surganya. Nah, jadi itu tadi keutamaan dari belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, dan mengajarkan Al-Quran. Jadi itu tadi hanya sedikit saja yang Ustazah sampaikan. Sebenarnya ada lebih banyak lagi manfaat atau keutamaan dari mempelajari dan membaca Al-Quran. Jadi harus semangat, oke? Ustazah punya kisah nih, kisah tentang Rasulullah dan para sahabat ketika belajar Al-Quran. Mau dengar? Yuk kita dengar sama-sama, ini dia kisahnya. Nah, para sahabat biasanya selalu bersemangat mendengarkan pelajaran dari Rasulullah SAW. Namun tidak biasanya, kala itu mereka tampak bosan. Rupanya mereka sedang dilanda rasa jenuh. Karena merasa jenuh, para sahabat pun meminta Rasulullah SAW untuk menceritakan sebuah kisah seru. Nah, ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman tersebut kepada para sahabat. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 23. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran. Para sahabat kembali bertanya kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, apakah ada yang lebih seru selain Al-Quran? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kembali berfirman. Rasulullah SAW pun segera membacakannya. Dalam surah Yusuf ayat 1-3. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas. Sesungguhnya kami menurunkannya sebagai Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Al-Quran menjadi kitab dan bacaan terbaik, juga terindah dibandingkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi, yang bisa kita ambil dari sini adalah ketika kita merasa jenuh, ketika kita merasa bosan, maka kita harus kembali ingat bahwa Allah akan memberikan pahala yang besar untuk kita. Dan kita harus ingat bahwa Al-Quran adalah bacaan yang paling bagus, yang paling baik, karena langsung diturunkan oleh Allah. Jadi Al-Quran itu yang membuatnya bukan manusia, bukan Nabi Muhammad, tapi Al-Quran itu adalah dibuat langsung oleh Allah. Ayat-ayat Al-Quran itu turun langsung dari Allah. Jadi Al-Quran adalah perkataan Allah. Kalau seandainya kita suka lihat internet, maka internet atau HP itu adalah ciptaan manusia. Manusia yang membuat video, manusia membuat gambar, manusia yang membuat games.
Nah, jadi itu tidak ada pahalanya. Yang ada pahalanya itu jika kita melihat sesuatu yang baik. Dan yang pahalanya lebih besar, yang lebih baik adalah ketika kita membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran. Nah, karena Al-Quran itu dari Allah, langsung turun dari Allah. Jadi kalau kita mau dekat dengan Allah, kita mau semakin disayang sama Allah, maka kita harus membaca dan mempelajari Al-Quran serta menghafalkan Al-Quran supaya kita diberikan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Jadi tetap semangat bersama Al-Quran. Itu ya. Baik, sekian dari Ustazah sebelumnya. Ustazah mohon maaf atas segala kesalahan jika ada kesalahan kata-kata. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua dan kalian semakin mantap untuk belajar Al-Quran dan kalian semakin semangat untuk belajar Al-Quran. Jadi kalau Ustazah tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Masih setia belajar Al-Quran. Dadah.